Selamat malam teman-teman semua. Udah pada istirahat ya. Sekarang udah jam 23.43. Kerjaan masih banyak. Malam Sabtu tanggal 21 Agustus. Ini mau edukasi dikit nih, mau ngajarin. Ini bukan berarti lebih pintar, mau ngajarin tentang listrik. Mungkin edukasi ya. Tentang hukum Ohm. Kalau dulu kita pernah belajar di fisika tentang hukum Ohm, ya ini kita akan belajar sekarang penerapannya di perhitungan daya listrik. Ini juga berguna buat perhitungan daya listrik kita kalau di rumah. Nanti ini kita bicara satu pas ya. Nanti kalau 3 pas akan saya jelasin lagi, tapi akan lebih panjang karena 3 pas nanti akan ada sudut derajatnya, itu ada cos pi-nya. Ada 1,732 segala macam, itu akar pangkat 3. Tapi kita bicara untuk listrik satu pas dulu. Ini ada pengajuan, jadi kita sama-sama tahu hukum Ohm itu sama dengan P sama dengan I kali R. P-nya itu tegangan, I-nya itu ampere, R-nya itu resistan atau tahanan, ya kan? Tegangan di sini kita udah pasti tahu tegangan di Indonesia itu 220 volt. 220 volt, kalau di Amerika 110 ya. Kita di Indonesia 220. I-nya kita belum tahu, R-nya kita belum tahu. Ini I-nya kita berapa dikali R-nya berapa, kan? Kitanya juga sama-sama belum tahu nih. Nah, ini kita bisa hitung nih kalau ada yang ngajuin pengajuan beban daya begini. Kita yang pertama kita cek adalah, kelihatan nggak ya? Nah, ini di sini ada yang pertama MCB 1 pas 20 ampere. Diajukan MCB 1 pas 20 ampere. Lalu di sini ada kabel. Kita lihat kabelnya di sini kodenya NYM, itu nilon apa? Panjangannya saya lupa. Di sini ada diajukan 3 kali 2,5. Kita nggak hitung 3-nya karena dia 1 pas, dia pasti butuhnya 3 kabel, yaitu netral, grounding, dan pasa. Netral, pasa, dan grounding. Nah, di sini kita lihat ukurannya adalah 2,5. 2,5 ini 2,5 mm dari ukuran kabel. 2,5 mm itu kabel bisa buat sampai 16, 20 ampere masih bisa. Nah, tapi di sini dia cuma pakai 6 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 10 ampere, 10 ampere. Jadi dia ada 5 grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Kita bisa lihat bebannya apa aja di sini. Bebannya di sini ada lampu di sini 16 watt dayanya, lalu lampu emergency lamp 16 watt, di sini ada night lamp 16 watt juga, di sini ada timer 200 watt, lalu ada ini kayaknya lampu fleksi 9 watt per meter dan dia pakai 11 meter, lalu di sini ada stop kontak daya 300 watt. Nah, kita coba hitung di sini. Oke, kita hitung dari sini bebannya 16, berarti di sini ada 3, di sini 16, 1 kebetulan sama 16-nya, di sini ada 1 lagi, jadi total ada 5. 16 watt dikali 5 berarti 6 kali 5 30. 16 10 kali 5 10 kali 5 50 tambah 6 kali 5 30 berarti 80. 80 ditambah 9 kali 11. 9 kali 10 90 berarti kan 99. 99 tambah 80 179 nih benar. Nah, yang ini nih dia tadi udah saya cek salah. Yang grup kedua, karena grup kedua ini sama 16, 4 tambah 2, 16, berarti kan totalnya 6, 16 kali 6. 16 kali 6 itu kan 60 tambah 36. 96 dia ditulis sini 80. Terus yang di beban ketiga bisa dilihat 200 watt, timer 200 watt ini 1 berarti benar 200. Di beban keempat ini ada 300 watt kali 4 1200, lalu 300 kali 2 600. Ini totalnya. Tapi kalau ini di sini dipakai 96, ini totalnya benar. Totalnya benar di 2275 watt. Ini kita bicara di sini masih watt ya. Daya nih bisa dilihat di sini daya satuannya watt. Nah, ini berarti di sini masih watt. Lalu bagaimana buat ngitung ke ampere? Nah, kita tadi bicara rumus resistan. P sama dengan I kali R. R ini satuannya VA. R ini VA bukan ampere, bukan watt, sorry. Bagaimana dari watt ke VA? Kalau di Indonesia sebenarnya sih berapa sih VA apa? Itu adalah faktor daya 0,8. Jadi dari watt ke VA itu
dibagi 0,8. Misalnya wattnya berapa? Tadi itu wattnya kita udah ketemu 2275 watt. Mau mendapatkan VA itu dibagi 0,8. Ini VA. VA itu apa sih? VA itu adalah faktor daya. Di Indonesia itu faktor dayanya itu antara 0,8 sampai 0,9. Rata-rata 0,8 lah yang berlaku. 0,85 masih bisa. Tapi di sini yang berlaku 0,8, jadi kita pakai 0,8. Itu yang sebenarnya dari 0 sampai 1. Yang paling bagus itu 1, tapi untuk mendapatkan 1 itu susah. Nah, kita 0,8 berarti 2275 dibagi 0,8. Baru ketemu VA. Berapa di sini? Sama dengan 2275 dibagi 0,8. Nah, ketemu 2843,75 sama dengan 2843,75. Kan berarti di sini voltase 220 sama dengan ampere I dikali 2843,75. Tuh. Maka di sini dibalik 2843,75 dibagi 220 sama dengan I. Kita mau cari ampernya berapa, jadi sama dengan ini dibagi 220 apa tegangan ya, kita balik tadi tegangan untuk single pass, satu pas itu 220 volt, ketemulah 12,9264, ketemunya 12,92614 atau digenepin jadi ke 13 ampere. Sementara ini adalah berarti 13 ampere ini adalah beban aktual dari daya yang diajukan. Nah, di sini yang mereka ajukan itu MCB-nya adalah 20 ampere. 20 ampere, sementara bebannya di bawahnya masih 13, berarti aman gitu loh. Berarti untuk pengajuan ini kita bisa approve. Seperti itu. Ini untuk listriknya ya, nanti untuk lain-lain, untuk AC, untuk segala macam nanti kita coba jelasin belakangan. Di sini ada shop kontak, ada elektronik. Oke, jadi teman-teman paham ya. Terus saya mau kasih penjelasan, kalau kita di rumah itu kan punya langganan, pasti setiap rumah pakai PLN itu punya langganan dengan PLN misalnya nih. Daya terpasangnya berapa? 450. Orang suka salah kaprah karena apa, 450 itu sebenarnya bukan watt, tapi orang suka bilang 450 watt, 900 watt, 1200 watt, 2200 watt. Itu sebenarnya bukan watt, itu adalah VA. VA apa? VA itu volt ampere, volt kali ampere. Nah, volt kali ampere berapa? Voltasenya dapat 220, ampernya berapa? Kita belum tahu. Nah, kalau 450 dibagi 220 berapa? 450 bagi 220 jatuhnya berapa? Sebenarnya sih nggak 400, ini sekitar 2 berapa lah gitu loh. 2 kecil kan 440. Karena 2 aja 440, 2 kecil, makanya di situ di MCB-nya, di box KWH, di box meteran itu dipasangnya terulisnya adalah MCB 2 ampere untuk daya 450 VA. Lalu untuk 900 biasanya 4 ampere. Untuk 1300 VA itu 6 ampere, 2200 VA itu di situ pasti 10 ampere tulisan di MCB-nya. Karena 220 kali 10 jatuhnya 2200 VA. Jadi jangan salah kaprah ya. Jadi yang kita dapat itu bukan watt, ingat itu VA. Bagaimana untuk mendapatkan watt? Harus dikali lagi. Dikali berapa tadi? Dikali 0,8 atau 0,85. Baru itu jatuhnya watt. Karena kalau dikali 0,8 atau 0,85 dia otomatis akan lebih kecil dari dapatnya. Misalnya 2200 dikali 0,8. Berarti kan kita cuma dapat 1800 watt. Betul nggak? 1800 watt ini kita misalnya udah pakai microwave 1000 watt. Terus pakai apa lagi? Tinggal tersisa 800 buat apa? Misalnya buat pompa air 300 watt. Kan 300 watt, jadi 1300, tinggal sisa 500 watt. Terus kemudian ada yang lagi nyetrikanya kita nggak anggap yang besar lah, kita anggap yang 350, 300 aja deh.
Berarti udah kepake berapa? 1600 watt. Berarti tinggal tersisa berapa? 200 watt lagi. 200 watt ini untuk apa? Jadi jangan misalnya untuk lampu, TV. Nah 200 watt ini nggak bisa buat ngidupin AC, kecuali AC nya mungkin kecil, tapi jarang kayak AC 200 watt. Setengah PK mungkin inverter gitu loh. Tapi itu pun juga kecil. Kalau kita hidupin AC 1 PK udah pasti ini akan overload. Nanti pengamannya, pembatasnya di depan itu MCB-nya itu, mini circuit breaker-nya itu akan trip. Atau kalau kita bilangnya apa, biasanya orang bilangnya jepret lah atau turun gitu loh. Itu karena apa? Karena overload gitu loh. Kita bilang kok kan saya itunya 2200, kenapa baru pakai begini aja udah ngetrip sih, udah jepret gitu loh. Ya sebenarnya karena kita hitungannya salah, kita acuannya ke watt. 2200 itu bukan watt, tapi 2200-nya VA ya teman-teman ya. Ini hanya pembelajaran. Nanti berikutnya kita akan coba hitung yang 3 pas. 3 pas nanti akan sedikit jelimet. Ini pembagian 3 pas nanti ada RST segala macam, pembagian beban sampai ke ampernya karena rumusnya beda. Jadi pembahasan yang malam ini hanya hukum Ohm, dimana teori dasarnya V sama dengan I kali R, dimana voltase sama dengan ampere dikali resistan. Voltasenya 220, ampernya kita belum tahu, tergantung, resistannya kita harus hitung dari bebannya gitu loh. Sampai sini ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas japri aja ya. Oke, sekian untuk malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.